Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Regi. Kali ini saya akan membuat sebuah mesin inkubator. Pertama, ini alat-alat sediakan obeng, ada berbanyak mata obeng, terus kabel serabut, ini kabel serabut, terus kabel tunggal, lampu LED, ada tombol on off, modul timer, ini 4D 3 button, selanjutnya ada termostat tipe DC. Nah, ini ada mesin AC to DC, terus lanjut termostat versi listrik AC atau versi rumah kita gunakan nanti. Ini ada peralatan, jangan lupa gunting, cutter, ini ada fan, selanjutnya ada adapter 12 volt 2 ampere. Nah, adapter 12 volt 2 ampere ini bisa untuk mentenagai termostat DC ini. Nah, yang teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan 12 volt power. Ini adalah adaptor jack female DC. Tinggal kita tancapkan saja. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan memotong kabel tunggal. Kenapa kita kabel tunggal? Karena lebih mudah aja dalam memasukkan ke jack jack listrik. Jika kalian ingin menggunakan kabel serabut tidak apa-apa, itu lebih bagus karena ini kita praktek. Saya akan menggunakan kabel tunggal saja agar lebih mudah. Jika sudah, kita lepaskan dua sisinya. Ya, ini untuk lonjongnya perkiraan saja ya. Jika membutuhkan yang lebih panjang, bisa disesuaikan saja. Selanjutnya kita longgarkan dulu baut pengencangnya di jack female ini. Ya sudah, langsung kita tempelkan. Tidak lupa di situ ada tanda plus atau minus. Tidak boleh terbalik ya untuk listrik DC. Jika sudah, lalu kita kencangkan. Jika sudah terasa kencang, selanjutnya kita akan masukkan. Nah, dalam termostat ini ada tanda 12 volt itu untuk listrik yang plus di tanda jack emailnya. Nah, ini ada tanda plus di situ. Kita masukkan ke tanda 12 volt di termostat. Jika sudah, kita kencangkan baut pengancingnya. Untuk yang minus, tentu saja kita masukkan ke tanda GND atau ground. Jangan lupa dikencangkan, karena jika longgar, bisa jadi listriknya tidak masuk. Ya, sudah seperti ini kira-kira hasilnya. Coba saya tancapkan dulu ke outlet DC, ke outlet rumah dengan power AC. Oh, ternyata tidak nyala. Sepertinya adaptornya yang rusak, karena ini adalah adaptor bekas modem. Nah, saya sudah ganti, adaptornya nyala dengan indikator LED berwarna biru, lalu kita masukkan ke jack female, dan tarat, termostatnya menyala. Di situ juga ada indikator temperatur ruangan saat ini ya guys, 26,7, karena temperatur ruangan rata-rata rumah di Indonesia itu antara 26, 27 atau 28 jika tidak pakai AC. Oke,
Sepertinya termostatnya bekerja dengan baik. Coba saya coba dengan menggunakan suhu tubuh ya guys. Termostat ya bekerja dengan baik. Sekarang suhu tubuh saya terbaca 32 derajat. Ada lampu indikator menyala. Itu artinya dia melebihi suhu. Sepertinya ada settingan pabrikan, dia masih settingan ke cool. Nah, kali ini saya akan mengubah settingannya. Tekan tombol paling kiri 3 detik. Lalu jika sudah, kita naikkan suhunya. Di sini saya akan mencoba untuk suhu 30 derajat. Ya sudah, tekan lagi tombol paling kiri. Lalu kita ubah modenya. Pendot P1-nya kita ubah. Ini P1 itu jarak atau antara minimal threshold-nya. Jadi saya di sini akan setting 1. Jadi ketika dia suhunya di bawah 29 derajat atau setara 29 derajat, maka termostatnya akan menyalakan listrik. Jika lebih dari 30 derajat, maka listrik tidak akan menyala. Untuk modenya, nah ini masih cool. Kita ubah ke high to hot. Jadi ketika di bawah 30-29 derajat, lampu akan di-trigger untuk menyala. Jika di atas 30 derajat, otomatis lampu akan dimatikan. Oke, saya akan coba untuk lampu. Untuk lampu, karena lampunya adalah lampu AC atau lampu-lampu biasa, maka power yang dibutuhkan juga listrik AC. Jadi kita harus menggunakan sumber listrik AC. Nah, saya sudah pakai di sini satu kabel ke lampu dan satu kabel dari lampu ke termostatnya. Termostat itu berfungsi sebagai saklar. Jadi ketika power termostat yang kita setting di bawah 29 derajat, dia akan tertrigger listriknya on. Jika di atas 30 derajat, saklarnya itu akan off. Untuk yang menggunakan listrik DC, untuk yang menggunakan lampu DC, maka tidak diperlukan lagi kabel lain bersumber listrik AC ya guys. Tapi karena lampu DC itu rata-rata mahal, ya lebih irit pakai lampu AC aja, lebih mudah tapi lebih boros colokan, tapi bisa diakali sih kalau kalian bisa. Sebetulnya semuanya satu sumbernya ya listrik AC itu. Kita di sini mengkonversinya menjadikan listrik DC oleh adaptor tadi. Jika sudah, mari kita coba ya. Semuanya sudah menyala, saya colokkan ke listrik AC dan power DC juga sudah on. Saya colokkan. Nah, langsung menyala lampunya. Kita lihat berapa suhu. Harusnya sih di bawah 29 derajat. Oh iya betul. Suhu menunjukkan poin 26,9. Nah, sekarang 27. Kita tes apakah dia akan berhasil dari 30 derajat. Harusnya lampunya mati. Nah, berhasil guys. Jadi itu saja sebetulnya settingan untuk termostat. Dan untuk kalian yang bisa menggunakan lebih dari satu lampu, bisa di paralel atau di seri, atau digunakan untuk kebutuhan lainnya, terserah. Karena termostat ini fungsinya sebagai saklar. Ini ada modul timer, masih sama, powernya DC, tegangan 5 volt sampai 30 volt. Berarti kita masuk 12 volt masih bisa untuk menghidupkan alat ini. Jangan lupa plusnya ke 5 atau 30. Kita kencangkan. Lalu minusnya kita sambung minus di sini. Ya, jika terlihat itu minus, sambungkan ke GND atau ground. Kita sambungkan
lalu kita kencangkan. Udah, coba ya kita nyalakan apakah modul ini dapat nyala dengan baik. Oh, sudah menyala. Tapi modul ini masih settingan pabrik, nanti kita setting lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Ini ada fan untuk kabel merah itu berarti plus, kabel hitam itu berarti minus. Kita sambungkan. Di situ ada sebetulnya ada tulisan out plus dan out minus. Seperti yang tadi saya sudah singgung. Yang merah kita masukkan ke lubang yang plus. Lalu kita kencangkan. Kenapa di sini tidak memerlukan lagi konverter dari AC ke DC karena ya sudah fan DC, jadi tak perlu lagi dikonversi, jadi lebih mudah. Nah, sudah, kita nyalakan, oke, nyala semua, termostat oke, modul timer oke. Saatnya untuk konfigurasi modul timer. Di sini ada sekitar P sampai 4 atau sampai 5, saya lupa. Di sini saya akan menggunakan P, yaitu program 3.2. Nah, di sini ada CL itu perulangannya atau waktu tunggunya. Waktu tunggu CL dan loop itu perulangannya. Nah, perulangan. Dan sekitar 3 kali ya. Di sini saya setting untuk 3 kali saja. Kenapa saya pakai P.3,2? Karena P.3,2 itu akan tertrigger otomatis ketika listriknya mengaliri modul ini. Ya, setelah saya setting, dia 4 detik menyala, lalu 2 detik mati, dan looping sebanyak 3 kali atau 4 kali. Bagaimana jika loopingnya sudah selesai, maka timer ini akan otomatis mati sendirinya. Jika ingin menyalakan lagi, ya harus di-trigger lagi dengan listrik. Untuk lebih jelasnya, saya akan membuat modul atau video terpisah dari video ini karena kita saat ini hanya fokus dalam membuat mesin tetas, inkubator, atau mesin pengeram otomatis untuk unggas. Bisa kita lihat, sebetulnya dua alat ini mempunyai dua fungsi yang berbeda. Saya menggunakan timer sebetulnya bukan untuk kipas, tapi untuk dinamo memutar otomatis telur. Jadi telur itu akan otomatis dibolak-balikan oleh modul ini setiap 3 jam sekali. Jadi kita tidak perlu capek-capek membolak-balikan telur itu secara manual lagi. Saya hanya menggunakan si kipas sebagai peraga saja. Kipas sudah berfungsi normal, termostat sudah normal, ya artinya kita sudah berhasil membuat mesin ini. Bisa kita lihat, ini ada 2 colokan, satu AC, satu lagi adaptor untuk ke DC. Nah, di sini sudah sesuai settingan yang dianjurkan untuk sebuah mesin ngetas. Kita lihat suhunya 26, timernya berjalan, mesinnya naik turun setiap 3 jam sekali. Nah, timer tinggal 8 detik, saya coba buka. Oke, masih berputar. Nah, ini ada waktu tunggu, saya setting kenapa cuma 10 detik karena tidak mungkin menunggu sampai 3 jam. Maka saya setting dulu 3 detik, 10 detik.
Nah, timer, countdown lagi selama 1 menit. Begitu seterusnya sampai dia looping. Saya setting loopingnya 999. Bagaimana jika loopingnya tidak selesai? Nah, looping ini akan terreset ya otomatis ketika powernya kita cabut. Jadi setiap kita cabut ya dia loopingnya tetap 999 kembali lagi. Bisa kita lihat di belakang ini ada lampu sebanyak 5 atau bisa 6 buah dan sebuah fan untuk mengalirkan panas dari lampu pijar ini. Jika masih ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, jangan ragu-ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih.